Shalom, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dalam ibadah remaja. Mari kita mau siapkan hati, siapkan waktu kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah ini. Kita akan mengawalinya dengan menaikkan pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Kita akan pujian ini dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, aku rindu berjumpa denganmu Bapa dalam peribadatan ini. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Kau masih berikan kami kehidupan yang baru. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama. Meski kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tetapi terima kasih karena kesempatan itu masih Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami mau masuk dalam peribadatan kami. Kuduskan dan layakkan kami. Konsentrasikan kami Bapa. Ampuni dosa kami, sehingga apa yang kami lakukan ini
bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah waktu yang kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau disenangkan lewat apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, mari siapkan Alkitabnya. Kita akan langsung masuk dalam perenungan firman Tuhan yang saat ini terambil dari 1 Samuel 18. Mari kita ambil Alkitab. Kita membaca 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. Ya, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. Tante akan membacakannya dan kalian mengikuti di Alkitab masing-masing. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Itulah bagian firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, tema hari ini adalah mengendalikan diri atau pengendalian diri. Pengendalian diri itu bahasa kerennya adalah self-control. Merupakan kemampuan diri, di sini Tante sudah mencatat, kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kemampuan untuk diri kita dalam mengendalikan perilaku kita, apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena kita punya tujuan tertentu, maka kita melakukan apa yang disebut dengan berusaha mengendalikan tingkah laku kita. Nah, seorang individu yang memiliki pengendalian diri yang baik dapat benar-benar memahami konsekuensi akibat tindakan yang akan mereka lakukan. Contoh, kalau kalian mau berpikir setelah lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi tertentu, misalnya kalau mau jadi dokter, tentu kalian tidak akan memilih yang IPS, jurusan IPS. Dan kamu akan sungguh-sungguh sejak masih SMP, kamu akan mulai sungguh-sungguh menguasai bidang-bidang yang berhubungan dengan IPA. Itu namanya mengendalikan diri. Mungkin ada tawaran, ngapain kamu harus sibuk-sibuk belajar kayak gitu mau masuk IPA. Udahlah cari jurusan tertentu yang lebih ringan. Tapi kalau kita sudah punya tujuan dan kita mampu mengendalikan diri kita, berfokus pada tujuan tertentu, itu yang namanya self-control, ya. Atau atlet yang akan bertanding, mereka akan berusaha melatih diri mereka begitu giatnya, karena sudah punya tujuan, tanggal sekian mereka akan bertanding, tingkat apa, mereka berusaha menyiapkan diri mereka. Mungkin mereka harus meninggalkan kebiasaan main gamenya, atau mengurangi waktu untuk jalan-jalan, atau bahkan mengatur pola makan mereka sedemikian supaya mereka tetap dalam kondisi terbaiknya. Itu
contoh ya, orang yang berusaha mengendalikan diri. Nah, adik-adik remaja, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca menunjukkan adanya orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Siapa? Ada dua tokoh di sana, Saul dan Daud. Siapa yang tidak bisa mengendalikan diri? Ya, benar, Saul. Mari kita pahami terlebih dahulu apa yang terjadi ya, konteksnya dalam bacaan firman Tuhan tersebut. Tadi dikatakan bahwa mereka baru saja kembali dari peperangan. Nah, peperangan apa? Melawan siapa? Kalau kita mau membuka bagian firman Tuhan pada pasal yang sebelumnya ya, pasal 17 ini, Goliat menantang tentara Israel. Nah, ternyata peperangan yang dimaksud adalah peperangan Israel melawan Filistin. Yang saat itu orang Filistin punya panglima perang yaitu Goliat, seorang raksasa yang sangat tinggi, besar, panglima. Tetapi dari orang Israel siapa? Ternyata panglima Israel tidak ada yang berani untuk melawan Goliat dan pasukannya. Mereka ada, tentara dan panglima itu ada, berjaga-jaga, tapi karena Goliat selalu saat itu banyak melontarkan ejekan-ejekan ataupun kalimat-kalimat yang membuat orang Israel gentar, maka mereka tidak berani. Dan disitulah muncul Daud. Siapa Daud? Apakah dia seorang tentara? Apakah dia panglima? Bukan. Daud bukan tentara, apalagi panglima tentara Israel. Daud datang ke medan peperangan itu, kalau bisa dikatakan kebetulan, itu kebetulan. Karena dia disuruh ayahnya mengantarkan bekal kepada kakak-kakaknya Daud yang merupakan tentara Israel itu. Nah, waktu Daud mengantarkan bekal itu, dia mendengar sendiri bagaimana Goliat menantang orang Israel dengan melontarkan kata-kata yang membuat kecut orang-orang Israel. Wah, Daud merasa sangat tertantang. Penggembala domba itu, Daud saat itu masih menjadi anak remaja seusia kalian, masih sangat muda, dengan kepolosannya, anak kampung, penggembala domba. Dia memutuskan untuk berani melawan panglima Filistin itu. Dan berbekal nama Allah yang dia percayai itu, kita sudah tahu ceritanya, Daud mengalahkan Goliat. Berhasil, dan akhirnya orang Filistin dikalahkan oleh orang Israel. Ya, dan kemenangan besar diraih oleh orang Israel. Dan itu yang membuat ketika Daud dan Saul, sang raja, kembali dari medan pertempuran itu, mereka disambut sedemikian meriah seperti yang kita baca tadi. Disambut dengan tari-tarian, dengan nyanyian. Menarik nyanyiannya ya adik-adik. Nah, nyanyian itu yang membuat rupanya Saul menjadi begitu marah. Dikatakan bahwa mereka bernyanyi berbalas-balasan, kalimat pujian atau nyanyian itu seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa-laksa itu ada jumlahnya sangat banyak sekali, puluhan ribu ya. Kalau dikatakan beribu-ribu dengan berlaksa-laksa itu perbandingannya sangat jauh bedanya. Dan itulah yang membuat bibit kecemburuan Raja Saul muncul kepada seorang muda seumuran kalian, seperti yang ada di ayat 8. Coba kita lihat ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Pertama sekali dalam diri Saul tumbuh rasa iri, ya, amarah. Dia iri, lalu dia katakan kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan yang beribu-ribu. Itu adalah perasaan iri yang muncul dalam diri Saul.
Wah, berarti muncul hal yang kedua, yaitu sesuatu yang negatif. Kalau tadi ada rasa iri, lalu muncul sesuatu yang negatif, yaitu ketika dikatakan bagian akhir dari ayat 8, yaitu akhir-akhirnya jabatan raja itu akan jatuh kepadanya. Wah, jauh sekali pikiran negatif Saul. Daud masih sangat belia pada saat itu. Tapi Saul sudah demikian takutnya jika posisinya sebagai raja nanti akan jatuh kepada Daud. Yang ketiga, setelah tadi muncul rasa iri, lalu muncul perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga, di hati Saul muncul kedengkian karena merasa tersaingi. Coba lihat ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Mendengki itu artinya tidak suka seseorang dan membenci seseorang karena iri. Itu namanya mendengki. Dan Saul, dikatakan Alkitab mencatat, Saul mendengki kepada Daud. Saul iri karena pujian bagi Daud lebih besar dibandingkan yang untuk dirinya. Nah, kalau kita lihat di ayat ke-11, apa yang terjadi? Karena rasa iri tadi, lalu ada pikiran yang negatif, lalu muncul kedengkian, akhirnya Saul mulai merancang rencana jahat untuk Daud. Saul ingin menyingkirkan Daud dengan membunuhnya. Coba kita baca ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Coba lihat. Apakah perlu seorang raja berpikir dan merancang sebuah hal yang buruk sampai sejauh itu kepada seorang anak muda belia yang baru saja menolong dia membunuh musuh besar orang Israel? Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebuah kejahatan itu semua bermula dari sesuatu yang kecil. Perhatikan ini. Semua kejahatan yang terbesar pun, pembunuhan atau apapun, kalian pernah mendengar mungkin kejahatan-kejahatan besar yang pernah terjadi. Itu semua dimulai dari sebuah hal yang kecil. Dan hal kecil itu tentulah hal yang negatif, yang timbul perlahan atau bisa juga timbul cepat dan tidak berusaha dikendalikan. Kalian pernah merasakan itu? Tiba-tiba tidak suka pada adikmu, pada saudaramu, karena sesuatu hal yang kecil saja. Merasa diperlakukan tidak adil di rumah mungkin. Merasa guru kok lebih sayang dia. Atau merasa kok orang yang kamu harapkan dekat dengan kamu malah memperhatikan orang yang lain. Pernah merasakan seperti itu? Coba kita amati Saul. Seorang raja bisa dikuasai iri hati kepada seorang remaja sederhana, remaja kampung biasa, sampai melakukan kejahatan. Tidak ada pengendalian diri. Adik-adik, mengendalikan diri itu memang bukanlah pekerjaan mudah, tapi juga bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Bisa sekali, asal kita berusaha. Penting sekali memiliki pengendalian diri agar jiwa jomblomu meronta. Bukan, maksud tante, pengendalian diri itu penting agar kamu bisa berpikir jernih dan membuat keputusan yang benar dalam bertindak. Ada 4 hal adik-adik yang harus dilakukan untuk bisa mengendalikan diri. Nih, perhatikan dan catat baik-baik. Tante sudah merenungkannya dan berpikir bahwa ini yang memang harus kita lakukan ya. Yang pertama, kita harus berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, maka yang hadir dalam hati kita, perasaan kita itu adalah hal-hal yang positif. Contoh, kalau kamu naksir seseorang, pasti kamu tuh yang kamu lihat tuh hal baiknya aja.
Karena kamu selalu berpikir positif tentang dia. Bagus aja pokoknya. Orang bilang, hati-hati loh, dia orangnya gini. Oh, kita tidak peduli. Tidak peduli karena kita sedang punya pikiran yang positif kepada dia, maka selalu dia itu positif di mata kita. Ya, itu contoh yang agak ekstrim ya. Orang yang naksir itu pasti ekstrim. Naksir seseorang itu pasti sedang ekstrim. Berusahalah berpikir positif, adik-adik. Bahkan ketika orang di sekitarmu bersikap negatif. Ya, waktu ada hal tertentu dan orang di sekitarmu bersikap negatif, tetaplah kamu berpikir positif. Karena pikiran negatif akan menghadirkan perasaan negatif. Jadi itu harus dimatikan. Jangan terpancing untuk berpikir negatif. Kedua, kita harus bisa mengelola perasaan atau emosi kita. Hal negatif atau positif itu bisa muncul setiap saat. Kita yang mengatur perasaan mana yang harus disingkirkan dan perasaan mana yang perlu ditumbuhkan. Perasaan mana yang perlu kita perhatikan dan perasaan mana yang harus kita musnahkan. Kita yang harus mengendalikan itu. Harus ada proses merenung, ya. Namanya mengelola itu berarti memikirkan, lalu mengatur. Yang ketiga, pikirkan tindakan kita. Ini tentang tindakan. Kalau tadi mengelola perasaan itu, bagaimana ya, masih di dalam diri. Tapi sekarang bagian yang ketiga tadi, memikirkan tindakan kita. Ingat, kita harus selalu bertindak yang menghasilkan kedamaian dan membangun orang lain. Waktu ada orang lain bicara jelek tentang temanmu, putuskan, kamu mau ikut membicarakan yang jelek tentang dia, atau kamu mau membangun pemikiran yang positif dan bertindak positif terhadap hal itu. Nah, yang keempat, adik-adik, yang menjadi dasar yang akan memampukan kita untuk bisa melakukan berpikir positif, lalu mengelola perasaan dan emosi, lalu memikirkan tindakan kita, mengatur tindakan kita. Itu hanya bisa terjadi kalau ada hal yang keempat, yaitu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu ada Roh Kudus yang akan mampu mengendalikan diri kita. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan terpancing marah, mudah sekali. Kita akan mudah sekali terpancing untuk bicara yang tidak baik. Kita akan mudah sekali, amarah kita menjadi tidak terkendali. Kita akan gagal mengendalikan diri. Maka, mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bangun waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Coba, kira-kira apa yang membuat Saul kok begitu mudahnya dia menjadi membenci Daud dan punya pikiran yang negatif, begitu negatifnya sampai mau menghancurkan Daud? Karena dia punya hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Coba kita lihat di bagian akhir ini, kita mau lihat ya. Karena hubungan baik dengan Tuhan ini sangat penting. 1 Samuel 13, coba kalian buka. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14 ya. Di situ judulnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Jadi Saul sebagai seorang raja, orang Israel, punya posisi yang sangat penting. Selain dari adanya keberadaan imam yang sangat penting yang saat itu dipegang oleh Samuel. Nah, antara Saul dengan Samuel itu punya tugas masing-masing. Kalau Saul memimpin pemerintahan, mengatur siasat perang dan sebagainya, kalau Samuel itu dalam hal rohani. Nah, Saul dalam pasal 13 ini melakukan sebuah ketidaktaatan yang dicatat oleh Alkitab. Di ayatnya yang ke-9, coba kita lihat ayat yang 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu.
lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah, ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Dia tidak boleh melakukan itu. Samuel yang harusnya melakukan sebagai seorang imam. Tapi Saul memutuskan untuk membakar korban bakaran dan keselamatan. Lihat bagaimana reaksi Samuel di ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14. "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya," dan seterusnya. Saul melanggar ketentuan Tuhan. Ada ketidaktaatan di sana, dan itu fatal akibatnya. Karena melalui Samuel, Tuhan berkata bahwa Saul akan kehilangan kerajaannya. Nah, kita lihat 1 Samuel 15. Apa lagi yang dilakukan oleh Saul? Di sini, di pasal 15 ini, orang Israel disuruh berperang melawan orang Amalek. Dan perintah Tuhan jelas sekali, kalau kalian baca nanti, musnahkan semuanya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Semua orang harus dibunuh, semua hewan harus dibunuh, dan seterusnya. Kalian bisa baca lebih rinci nanti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Ayat 9 kita perhatikan. "Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag." Agag itu adalah raja Amalek. "Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka." Nah, ini juga ketidaktaatan Saul yang berikutnya. Tuhan suruh A, dia lakukan B. Dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sebabnya dia mudah sekali menjadi iri hati, dia mudah sekali merasa terancam dan tidak sanggup untuk mengendalikan diri. Adik-adik, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini juga berbicara kepada tante untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan disanggupkan untuk bisa mengendalikan diri. Adik-adik, penting untuk kalian yang masih remaja belajar untuk mengendalikan diri. Karena biasanya sih, kalau di sini nggak ada, mungkin di luar sana, di luar negeri ya, anak-anak remaja itu biasanya gampang sekali tersulut emosinya. Temennya bilang, lu dibilang begini sama dia, wah langsung seperti kebakaran jenggot. Padahal belum tentu itu benar. Perlu pengendalian diri. Adik-adik, sebagai remaja Kristen, mari kita melatih diri kita untuk memiliki pengendalian diri. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Berhubungan terus dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam pembacaan firman Tuhan. Lakukan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Bahwa kami perlu untuk belajar mengendalikan diri kami. Tuhan tolong, karena seringkali kami harus mengakui kami gagal untuk mengendalikan diri. Tidak mudah bagi kami untuk mengendalikan diri. Seringkali yang muncul adalah emosi, kemarahan, dan kami akhirnya melakukan hal-hal yang bodoh, yang mungkin Engkau tertawakan dari atas sana. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tolong kami untuk bisa lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan remaja kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menerimanya sebagai sebuah pelajaran dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.